peran materi tapi nggak menyentuh dua itu ya siku capang siku capek. Character building dan nation building. Nah, dengan tema besar seperti itu, bagaimana Anda membaca buku materi dasar? Bagaimana itu kan kacamata. Kacamatanya ada dua, itu tadi, nation building dan character building. Kacamata itu untuk melihat materi dasar seperti apa, materi umum seperti apa, materi pengayaan seperti apa. Lalu Anda punya bikin PowerPoint baru sendiri, nggak usah minta staff, lalu dikawinkan dengan buku-buku rekomendasi FGD, itu teriakan otentik dari masyarakat, intelektual, masyarakat lokal, dan lain sebagainya. Nah gitu, apa yang muluk-muluk di dalam undang-undang, perundang-undangan pada umumnya, tapi prakteknya hakim seperti itu, prakteknya advokat seperti itu, prakteknya partai politik seperti itu, dan lain sebagainya banyak sekali. Itu ada di Current Issues. Kalau Anda kaitkan dengan FGD tadi, rekomendasi akan ketemu itu. Karakter building kita betul-betul berat sekali. Nah, Badan Ideologi Pancasila memang diamanati untuk mengingatkan itu. Mengingatkan dua hal itu. Jadi bisa bisa mentereng judulnya apa tadi itu, pemutakhiran materi pembelajaran ini, PIP ini. Tapi intinya ada target utama. Nggak tahu kalau saya salah disempurnakan ya Pak ya. Target utama tugas mahasiswa dengan berbagai materi dan metode yang canggih itu apa toh? Itu dua saja. Yang satu adalah nation building, dan yang kedua adalah character building. Udah, itu aja. Nation building itulah pidato Soekarno, saya kira jelas sekali. Pidato 1 jam itu dia 1/4 jam bicara tentang nation state. Apa itu nation state? Pelajari betul apa itu nation state, apa itu nation building. Ya jangan hanya Soekarno saja, Anda juga boleh membaca Ruslan Abdul Ghani, Anda juga harus membaca Bung Hatta. Wah, ini lebih dari kuliah loh ini sebetulnya. Kalau ada materi-materi kayak begitu ya, itu mereka menyadap itu dan akan memperbaiki bukunya. Dan yang pertama CP, capaian pembelajarannya yang diperbarui kemarin. Saya ikut sehari penuh untuk itu. Tapi ya itu tetap harus ada tindak lanjut ya. Menghadapi penulis-penulis amatir tadi itu, ya kita tidak bisa kita mencegah mereka, nggak bisa. Sama halnya kita nggak bisa mencegah Rocky Gerung untuk ngomong, umpamanya. Oke, Pak Eko yang kemarin yang KWK itu kami mengundang dari 5 penulis buku di perguruan tinggi. Rencananya itu ya untuk mereka mau konsultasi dengan kita, lalu mereka mau bikin CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah itu. Mereka mau bikin karena buku yang terakhir ditulis itu tahun 2016, buku di perguruan tinggi itu. Mereka mau memperbarui itu, tetapi sama sekali tidak punya bahan bahwa ada BPIP itu di Indonesia ini. Pribadi karena sangat terkait dengan kualitas Anda di depan audiens, jangan sampai pimpinan BPIP mahasiswa ini penampilannya tidak meyakinkan di depan publik. Oke, saya kira
masih sedikit yang tahu itu. Nah, itu. Bahkan kemarin ya, dalam diskusi saya dengan NKWK itu, dengan apa, dari Delmawan malah meminta tolong BPIP dalam membenahi NKWK, mata kuliah Pancasila, agama, dan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu tidak well organized. Mereka minta tolong karena semuanya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah itulah, maka saya hanya mendorong Anda semua, Bapak Ibu, untuk betul-betul gitu. Ini adalah tugas negara tanda petik, tapi tugas Anda pribadi lah sebetulnya. Kurikulum 13, Merdeka, PTU, segala macam itu. Dan itu bukan di wewenang kita. Nah, disitulah kecanggihan strategi besar BPIP di dalam merajut hubungan koordinatif antar berbagai kementerian itu. Dan itu dibuntuti, jangan hanya sekali ketemu lalu wah mesti udah dijalankan, mustahil. Nah sekarang ini ya begitulah umumnya, udah saya sudah ketemu menteri, selesai, tidak dibuntuti. Bagaimana di level direktoratnya, dari menteri ke dirjennya ke direkturnya ke staf lagi, itu bagaimana? Paling menyedihkan, Pak, menyedihkan. Tapi ya alhamdulillah jadi PTU-nya dulu lah, Pak. Bahwa implementasinya itu memang betul-betul berat karena ini ada kaitannya dengan Kementerian Pendidikan dan Dikdasmennya. Jadi kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Siapa yang mau ngajar 60 juta orang? BPIP, mustahil lah. 60 juta dari SD sampai SMA itu. Nah, PTU sudah disusun sedemikian rupa. Belum lagi ganti dari Pak Anindito, sekarang ganti siapa, itu mudah kok. Kan hilang. Semua yang kita lakukan hilang. Karena ADT pindah atau tidak digunakan lagi. Artinya memang tambal sulam di tanah air itu mengerikan sebetulnya kalau staf-staf belakang bawahnya tidak cukup kompeten untuk memberi masukan kepada pimpinan politik di atasnya. Karena diganti-ganti terus setiap 3-4 tahun ganti, nol sama sekali. 1945 ada hubungannya dengan pidato Bung Karno di PBB tahun 1960, lalu tahun 2023 UNESCO mengeluarkan Memory of the World tentang pidato, betapa pentingnya pidato Soekarno saat itu. Nah itu semua harus di luar kepala oleh mahasiswa. Karena Yesus yang dimaksud. Sendirilah punya jalur-jalur sendiri untuk mempush itu. Aku ya, katanya silakan begitu ya. Gimana cara Silakan. Gitu. Memang di dalam ratas ada timbul tenggelam, penting ya. 2 minggu lagi hilang, sebulan lagi, 3 bulan lagi muncul lagi ketika kita nggak bisa menjawab pertanyaan wartawan. Muncul lagi, artinya memang belum well organized. Ya selama ini saya nggak tahu apa itu Pak Margawi atau siapa, saya tidak tahu. Apa dia jubir ataukah dia fasting, gitu kan? Itu ya ini semua koreksi internal juga, gitu. Masukan-masukan dari Bapak itu penting. Masing-masing. Saya nggak tahu itu masuk materi dasar, mungkin materi dasar itu ya.
Nah, lalu karena sudah ada ketetapan MPR untuk mensosialisasikan pencabutan Soekarno sebagai pengkhianat bangsa, nah itu Anda harus fasih menjelaskannya, Pak Santa. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu untuk menjelaskan bahwa rehabilitasi nama baik Soekarno itu harus dilakukan. Gitu. Dasarnya apa? Ini. Saya nggak tahu bukunya udah jadi atau belum, tapi sudah disiapkan. Dan BPIP sudah menyelenggarakan seminar di mana, di TVRI atau apa itu ya, mengundang banyak orang ya. Semua kalau Anda ingin menjadi bagian dari Maheswara, maka Anda belajar sendiri sebaik mungkin. Dan itu harus dievaluasi oleh Pak Deryako supaya nama BPIP tidak jatuh ketika program ini di-launching, kemudian tiba-tiba tidak meyakinkan itu sang Maheswara pengajarnya itu. Gitu kan? Itu yang bangsa. Seperti yang dituduhkan oleh semua orang di tanah air tahun itu, 67. Runtuh BPIP kalau Anda tidak bisa menjelaskan peran Soekarno pada tanggal 1 Juni. BPIP dengan menyandang Pancasila, kata-kata Pancasila, tapi Anda tidak membaca 40 kali pidato 1 Juni, Anda nggak usah tampil jadi Maheswara. Pidato 1 Juni harus dibaca 40 kali. Mudahannya begitu. Dan di stabilo mana yang penting pahlawan. Ya, sebelum ada MPR menentukan, kita juga masih ya silakan aja, harus disclaimer bahwa ini harus ada disclaimer dari Bapak Ibu gitu. Kalau ada pertanyaan itu ya kita tunggu bagaimana DPR MPR menentukan itu gitu kan. Jangan kemudian secara pribadi ngomong sendiri gitu ya, tapi harus ada disclaimer-nya dulu bahwa Anda setelah itu mau bicara menjelaskan silakan aja, tapi ada disclaimer bahwa ini belum disepakati atau sudah disepakati. Lain toh Pak Sato, ketika Anda harus menjelaskan bahwa dengan yang saya uraikan hari ini, pertanyaannya karena beda. Ya memang ya coba umpamanya, wah ini ada materi pengayaan atau materi keempat. Mungkin materi keempat dari 10 orang menginventarisir current issues. Dan itu mesti muncul. Nah ketika current issues